Sorry, tadi terputus. Sepertinya jaringan. Oke, langkah yang pertama adalah kita memilih dulu angka, karena ini minimisasi, maka kita cari angka yang paling kecil setiap barisnya. Pada baris A, angka yang paling kecil adalah 15. Pada baris B, angka yang paling kecil adalah 14. Ini ditandain merah biar lebih paham. Kemudian pada baris C, ada dua angka yang paling kecil, yaitu 20 dan 20. Maka dua-duanya kita tandai. Dan pada baris D, angka yang paling kecil adalah 16. Kemudian di sini ada 4 kemungkinan penugasan, ada 4 faktorial, yaitu ada 24 kali kemungkinan penugasan. Oke, cara yang pertama adalah kita memilih angka yang paling kecil karena dia masalah minimisasi. Kemudian berikutnya adalah kita kurangi angka yang paling kecil tadi dengan angka-angka yang ada di baris tersebut. Artinya 15 ini akan mengurangi setiap angka-angka pada baris A. 15 akan mengurangi 15 itu sendiri, 20 akan dikurangi 15, 18 akan dikurangi oleh 15, dan 22 akan dikurangi 15. Jadi setiap angka yang ada di setiap baris itu akan dikurangi oleh angka yang paling kecil pada baris tersebut. 15 dikurang 15 hasilnya adalah 0, 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5, 18 dikurangi 15 adalah 3, 22 dikurangi 15 adalah 7. Begitu seterusnya, sampai didapatlah tabel seperti ini. Nah, pada langkah 1, ini langkah yang pertama. Ternyata pada langkah pertama itu ada kolom 3 yang tidak mempunyai minimal 1 0. Jadi gini, nanti kita akan buat penggarisan atau sebelum kita menuju ke langkah selanjutnya, kita pastikan dulu pada setiap kolom harus ada angka nolnya. Ya kan? Nah, ternyata setelah dilakukan langkah 1, ada satu kolom yang belum ada nolnya. Maka dilanjutkan ke langkah 2. Nah, apabila setelah langkah 1 ini, setelah dilakukan langkah 1, ternyata setiap kolomnya sudah ada nolnya, setiap kolomnya minimal 1, maka langkah 2 nggak perlu dikerjakan. Lanjut langsung ke langkah 3. Paham ya? Kalau nggak paham diulangi. Jangan ngedumel sendiri ya. Buat penyakit hati, buat cepat punya kerut-kerutan, cepat tua. Oke. Karena pada kolom 3 belum ada nolnya, kita lanjut ke langkah 2. Pada langkah 2, caranya adalah kita perhatiin di sini. Pada angka ini, pada angka-angka di kolom tadi, kolom yang belum ada nolnya ini, kita pilih angka yang paling kecil, yaitu 2. 2 ini akan mengurangi angka-angka pada baris ini, baris khusus kolom yang belum ada nolnya. Berarti 3 akan dikurangi 2, 7 akan dikurangi 2, 3 akan dikurangi 2, dan 2 akan dikurangi 2 itu sendiri. Gitu. Misalnya pada kolom 2 belum ada nolnya nih misalnya. Misalnya di sini angkanya 1. Maka 5 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1 dikurang 1 itu sendiri, dan 2 dikurang 1. Seperti itu. Paham ya? Karena di sini contohnya hanya kolom 3 yang nggak ada nolnya, maka kolom 3 aja yang dikurangi oleh angka pada kolom tersebut yang paling kecil. Maka didapatlah angka seperti ini. Ya kan? 3 dikurang 2, hasilnya 1. 7 dikurang 2, hasilnya 5. Kemudian 3 dikurang 2, hasilnya 1. Dan 2 dikurang 2, hasilnya 0. Dapatlah seperti ini. Kalau masih ada aja angka yang masih ada belum nolnya, maka langkah 2 diulangi. Tapi harusnya setelah dilakukan langkah 2 itu setiap kolom udah ada nolnya. Karena kan dikurangi sama angka yang ada di kolom tersebut yang paling kecil, otomatis sudah harus ada nolnya. Setelah langkah 2 selesai,
semua kolom sudah mempunyai nilai. Ingat ya, kolom sama baris itu beda. Kolom adalah ini kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Barangkali ada yang masih bingung membedakan mana baris, mana kolom. Kolom itu yang ke bawah. Ingat aja, kolom itu yang ke bawah. Kalau baris yang ke samping. Ini baris A, baris B, baris C, dan baris D. Oke, ketika semua kolom sudah mempunyai nilai 0, maka langkah 3 adalah kita membuat garis. Cara membuat garisnya adalah kita menyatukan 0 dengan 0. Dan garisnya nanti harus sama jumlahnya dengan baris kolomnya agar kolom itu maksimal. Nanti dulu deh. Oke, cara menggarisnya adalah kita ketemukan 0 dengan 0, baru bisa kita garis. Seret, 1. Bu, kenapa garisnya enggak mendatar, enggak ke sini? Karena di sini dia ada temennya. Dia enggak mau jomblo. Ya, makanya dia garis ke yang ada 0-nya juga. Seret. Bu, kenapa garis 0 ini nggak ke atas aja, Bu? Kan kayaknya lebih bagus kalau garisnya ke atas, nggak pakai bagus-bagusan ya. Karena 0 di sini, pada garis yang di sini, ada temennya, makanya dia garisnya nyamping. Paham? Lalu yang ini, Bu, kenapa nggak ke atas aja? Kita lihat dulu, sebelum kita memutuskan mau ke atas atau ke samping, kita lihat dulu kanan kiri. Ada 0-nya nggak? Oh, ada. Nah, beda cerita kalau barisnya seperti ini. Baris ke bawahnya ada 3. Baris ke bawahnya ada 3. Misalnya 2 sama 2 ini 0 misalnya. Kemudian baris ke sampingnya cuma ada 1 lawannya. Kita cari 0 yang paling banyak. Itulah yang kita garis. Jadi nggak boleh digaris dua-duanya. Paham? Misalnya gini. Oke, gini misalnya. Ini kan 0 sama 0. Ya kan? Kemudian di sini misalnya yang angka 3 ini misalnya 0 juga. Dia galau dong, dia mau garis kemana nih? Mau ke atas bawah atau mau ke samping? Kita cari 0-nya yang paling banyak mana? Ternyata 0-nya yang paling banyak yang ke sini. Misalnya 3-nya ini 0 ya. Berarti kan 1, 2, 3. 0-nya lebih banyak yang atas ke bawah daripada yang ke samping. Ke sampingnya cuma 2. Maka yang ke sampingnya nggak perlu digaris. Cukup atas bawah aja. Misalnya ada perbandingan seperti itu. Oke, kalau nggak paham tanyakan ke grup. Misalnya Bu, ada garis, kalian coret-coret aja di kertas, Bu. Misalnya 0-nya di sini, di sini, di sini, garisnya gimana, Bu? Nah, itu mari kita diskusikan sama-sama. Jangan baper lagi kalau ditanya balik, nangis ya. Oke, udah besar kan? Udah 17 tahun ke atas ya kan? Oke. Baik, Bu, boleh nyerong nggak? Nggak boleh menyimpang ya. Yang nyerong itu hanya LGBT. Nggak, bercanda. Jadi nggak boleh nyerong garisnya. Dia hanya bisa ke bawah, hanya bisa horizontal dan vertikal aja. Hanya boleh ke bawah atau ke samping aja. Jadi, Bu, kenapa ini nggak garis ke atas, Bu? Ini kan 0-nya 2 sama juga sama ini. Nah, yang ini, Chin, ini udah digaris sama temennya. Jadi kalau dia digaris ke atas, nggak perlu lagi. Jadi dia garis aja ke samping gitu ya. Kecuali di sampingnya ini nggak ada 0 lagi. Misalnya di sini angka 2. Maka mau nggak mau yang 0 ini harus cari teman ke atas gitu. Jadi diposisikan lagi. Lihat lagi ke atasnya, yang 0 ini ada teman lain nggak? Kalau misalnya di sini ada 0, misalnya di sini ada 0 juga, maka garisnya ini ke atas. Karena 0 yang di sini udah dipinjam buat yang bawah. Gitu ya. Paham ya? Paham? Diulang aja kalau nggak paham. Oke. Apakah sudah di garis ini sudah optimal? Belum, karena jumlah garis belum sama dengan jumlah baris atau kolom. Oh iya, sebelum mengerjakan, jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom. Artinya, jumlah karyawan harus sama jumlahnya dengan jumlah pekerjaan. Jumlah pekerjaannya ada 4, maka karyawannya ada 4. Apabila salah satu ada yang berbeda, nanti kita jelasin ya. Ini yang normal dulu, keadaan yang normal dulu. Soalnya nanti dijelasin. Karena baris sama kolomnya ini jumlahnya 4,
Tapi garisnya cuman baru dapat 3. Artinya dia belum optimal. Lalu bagaimana agar dia menjadi optimal? Maka kita lanjut ke langkah 4. Nah, ini. Tabel ini adalah tabel yang sudah digaris barusan pada langkah 3. Oke. Kita perhatikan, kita fokus ke angka-angka yang belum diliputi garis. Ada 5, 1, 7, 2, 5, 5. Oke. Karena ini Oke, setelah itu kita tentukan angka yang paling kecil di antara angka-angka yang belum diliput garis. Ada? Angka yang paling kecil di antara 5, 1, 7, 2, 5, 3 adalah angka, ya, pinter, angka 1. Angka 1 ini kita gunakan untuk mengurangi setiap angka yang ada di sini, di tabel yang belum kena garis. Berarti 5 dikurangi 1 adalah 4, 2 dikurangi 1 adalah 1, 1 dikurangi 1 adalah 0, 5 dikurangi 1 adalah 4, 7 dikurangi 1 adalah 6, dan 3 dikurangi 1 adalah 2. Selain angka yang paling kecil ini digunakan untuk mengurangi angka-angka yang ada di tabel yang belum diliput garis, angka yang paling kecil ini juga digunakan untuk menambahkan angka-angka yang diliputi 2 garis. Dicatat ya, kalau ada yang penting-penting kayak gini dicatat, jangan cuman dihayati saja. Bisa jadi nanti 1 jam berikutnya kalian udah lupa. Jangankan 1 jam, beberapa menit kemudian bisa saja lupa. Namanya juga manusia ya. Makanya kita harus kerja cerdas. Kerja cerdasnya dengan cara mencatat. Mencatat di buku, jangan di kertas. Takutnya hilang kertasnya. Oke, jadi angka 1 nggak harus 1 ya, angka terkecil ini digunakan untuk mengurangi angka-angka yang belum diliputi garis. 5 dikurang 1, 2 dikurang 1, dan seterusnya. Selanjutnya, angka yang paling kecil ini juga dikurangi untuk menambahkan, bukan mengurangi, menambahkan angka yang diliputi oleh 2 garis. Coba kalian perhatikan garis-garis ini. Angka mana saja yang diliputi oleh 2 garis? Itu angka 5 dan 1. Garis ke sana, sana, sana. Ya kan? Diliputi 2 garis kan? Angka 2 ini, angka 5 sama 1. Ini kan jelas cuma 1. Ini cuma 1. Ini cuma 1. Ini cuma 1. Berarti cuma angka 5 sama 1 yang diliputi 2 garis. Nah, angka ini yang diliputi 2 garis kita tambahkan, bukan dikurangi. Berarti 5 ditambahkan dengan angka yang paling kecil tadi, yaitu 1. 1 ditambah 1. 5 ditambah 1. Hasilnya 6 sama 2. Paham? Jadi angka di sini nggak harus dikurang 1 ya, Bu. Angka yang paling kecil. Kebetulan aja angkanya di sini 1. Setelah itu kita tarik garis baru. Oke, ini kan garisnya awalnya cuma 3. Kita tarik garis baru. Otomatis di sini 0, ya kan? Nah, karena di sini keadaannya di sampingnya ada 01, di sampingnya juga ada 01, kalian pilih salah satu. Nah, ini Ibu pilih yang ke samping aja garisnya. Bu, saya pengen yang garisnya ke sini, bebas. Yang penting setiap 0 ini harus diliputi garis ya. Setiap 0 harus diliputi garis. Mau ke samping atau ke bawah, bebas asalkan lawannya sama jumlahnya. Ini kan lawannya kalau dia garisnya ke atas ke bawah cuma 2 totalnya. Ke samping juga 2. Nah, maka dia bebas. Beda cerita kalau ke bawahnya di sini angka 0-nya ada 3. Misalnya 0, 0, 0. 0-nya ada 3. Yang ke sampingnya cuma 1. Maka dia garisnya harus ke bawah. Di mana 0 yang paling banyak, disitulah dia digaris. Intinya 0 harus digaris. Paham? Bila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka udah optimal tabelnya. Oke deh, udah optimal. Maka tabel ini sudah optimal karena jumlah baris dan kolomnya ada 4. Ya kan? Jumlah karunnya ada 4, pekerjaannya ada 4, maka garisnya harus ada 4. 1, 2, 3, 4. Selesai deh. Tinggal kita buat kesimpulan. Oke, langkah kelima adalah schedule penugasan atau kesimpulan.
Schedule penugasan A kita tugaskan ke pekerjaan ketiga, yaitu packaging ya. A, kita lihat yang 0, ini kan tadi masalah minimisasi. Berarti yang orang itu menghabiskan cost, waktu, atau apapun itu yang diminimalkan. Anggaplah waktu ya, kita bicara waktu misalnya pada soal ini. Waktu, siapakah di antara A, B, C, dan D ini yang mengerjakan pekerjaan yang paling minimal cost-nya? Oke, pada si A, Andi, ternyata dia paling jago untuk ngupas pisang dan packaging. Karena nilainya ada 2,0, ya kan? Berarti dia nggak makan waktu lama. Si Bella, dia jagonya ngupas pisang aja. Nggak ada keahlian lain, ya. Jadi dia diciptakan hanya untuk mengupas pisang. Oke, kemudian si Cindy punya 2 keahlian, yaitu dia ngadon-ngadon tepung sama delivery. Ya, nganter-nganter. Jadi kurir si Cindy. Kemudian si Dodi, dia juga punya 2 keahlian nih. Dia juga bisa packaging, bisa juga antar-antar. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya agar suatu bisnis, rancangan bisnis kita ini, nah ini masuk ke MO juga ya, pelajaran MO, makul MO, bagaimana cara mensiasatinya agar karyawan-karyawan kita ini ditugaskan tepat pada keterampilannya masing-masing. Kalau kita udah dapat hasil angkanya kayak gini, nggak usah dipaksain deh Andi untuk nganter-nganter gitu. Nggak usah dipaksain, karena lihat nih cost-nya dia paling tinggi. Dia memakan waktu 6 jam dari kota Pontianak ke, dia disuruh antar ke Jungkat misalnya. Dia butuh waktu 6 jam, misalnya gitu. Sedangkan si Bella butuh waktu 2 jam misalnya. Nah, sedangkan si Cindy sama si Dodi, nah dia bisa meminimumkan waktu, cepat kilat gitu ya, karena dia orang Jungkat gitu misalnya. Nah, strategi seperti ini juga bisa digunakan apabila salah satu karyawan kita nggak masuk gitu. Misalnya si Bella nggak masuk ya kan, si Andi bisa backup. Dia sebelum dia tugasnya packaging, dia bisa bantu ngumpas gitu. Si Cindy, apabila si Dodi nggak masuk untuk delivery, maka dia bisa backup gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi gimana caranya kalian sebagai orang manajemen mengatur karyawan-karyawan kalian ini agar bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing agar bisa meminimumkan cost, agar perusahaan kalian memiliki profit, agar perusahaan kalian bisa mencapai profit yang diinginkan gitu, laba yang maksimum gitu.